Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Yumna Salsabila Firdaus, NIM 1844201015. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan saya yang berjudul Uji Pengelompokan IHK di Pulau Jawa berdasarkan kota atau kabupaten menggunakan Fuzzy Siemens Clustering. Latar belakang, indeks harga konsumen merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai perkembangan barang dan jasa yang akan dibayar oleh konsumen. Indikator harga barang dan jasa mempengaruhi ekonomi masyarakat di tempat mereka tinggal. Selain itu, sebagai salah satu pengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dijadikan atau digunakan sebagai pengukur keberhasilan pembangunan dengan indeks harga konsumen. Sehingga kenaikan atau penurunan harga menjadi informasi penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi sebuah daerah. Clustering adalah pengelompokan berdasarkan ukuran kedapatan atau kemiripan. Pengklasteran akan menghasilkan klaster-klaster yang merupakan bagian-bagian dari sekumpulan objek yang memiliki kemiripan dalam klaster yang sama dan memiliki ketidakmiripan dengan objek yang lain dalam klaster yang berbeda. Salah satu metode clustering yaitu Fuzzy Siemens Clustering. Pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Siemens sebagai metode untuk mengelompokkan indeks harga konsumen di Pulau Jawa berdasarkan kota atau kabupaten. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana penerapan Fuzzy Siemens Clustering dalam pengelompokan indeks harga konsumen berdasarkan kota atau kabupaten di Pulau Jawa. Yang kedua, bagaimana proses clustering indeks harga konsumen di Pulau Jawa berdasarkan kota atau kabupaten menggunakan Fuzzy Siemens Clustering. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengelompokan indeks harga konsumen di Pulau Jawa berdasarkan kota atau kabupaten menggunakan Fuzzy Siemens Clustering. Yang kedua, untuk mengetahui proses clustering indeks harga konsumen di Pulau Jawa berdasarkan kota atau kabupaten menggunakan Fuzzy Siemens. Manfaatnya adalah yang pertama, pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi penelitian lebih lanjut mengenai klaster. Yang kedua, manfaat praktis bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang penerapan Fuzzy Siemens Clustering dalam kehidupan sehari-hari bagi penulis sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada perkuliahan analisis statistik multivariat dan sebagai tambahan wawasan tentang menganalisis dalam penelitian pengelompokan indeks harga konsumen di Pulau Jawa. Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki batasan. Yang pertama, menerapkan metode clustering Fuzzy Siemens. Kedua, data yang digunakan merupakan data dari BPS Indonesia tentang indeks harga konsumen pada bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Mei 2021. Penelitian difokuskan ke Pulau Jawa dengan mengambil 26 ibu kota dan kota atau kabupaten, yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Kabupaten Jember,
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumeneb, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Perangkat yang digunakan adalah Perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Excel 365. Kajian pustaka secara singkat, indeks harga konsumen ialah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai perkembangan barang dan jasa yang akan dibayar oleh konsumen menurut BPS Provinsi Jawa Timur. Indikator harga barang dan jasa sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat di tempat mereka tinggal. Selain itu, juga sebagai salah satu pengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dijadikan atau digunakan sebagai pengukur keberhasilan pembangunan dengan indeks harga konsumen, sehingga kenaikan atau penurunan harga sebagai informasi penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi sebuah daerah. Beberapa kegunaan indeks harga konsumen adalah sebagai berikut: sebagai indikator ekonomi, sebagai ukuran penyesuaian pendapatan, sebagai deflator indikator ekonomi lainnya. Selain itu, IHK atau indeks harga konsumen juga memiliki kegunaan untuk indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai, penyesuaian nilai kontrak, ekskalasi nilai proyek, penentuan target inflasi, indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara, serta sebagai proyeksi perubahan biaya hidup. Kita langsung ke materi clustering. Clustering adalah metode pengelompokan berdasarkan ukuran kedekatan atau kemiripan. Pengklasteran akan menghasilkan klaster-klaster yang merupakan bagian-bagian dari sekumpulan objek yang memiliki kemiripan dalam klaster yang sama dan memiliki ketidakmiripan dengan objek yang lain dalam klaster yang berbeda. Pengklasteran tidak sama dengan grup. Grup berarti memiliki kesamaan dalam kelompoknya. Jika terdapat kondisi tidak sama, pasti bukan grup. Sedangkan klaster tidak harus sama dalam pengelompokannya, tetapi berdasarkan kedekatan dari karakteristik sampel data yang ada. Pengklasteran dibagi dua, yakni hard clustering dan soft clustering. Hard clustering merupakan pengklasteran dengan cara mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster di mana setiap titik data berada tepat dalam satu klaster. Definisi sebagai berikut. Misalkan X adalah suatu himpunan data XI elemen X suatu partisi P, dari X adalah hard partisi jika dan hanya jika memenuhi untuk setiap XI elemen X, CC elemen partisi P, anggota dari XI elemen CC. Untuk setiap XI elemen X, XI elemen CC, sehingga XI elemen CK di mana K tidak sama dengan J, CC elemen partisi P. Syarat pertama dari definisi tersebut adalah menjamin semua titik data X akan menjadi anggota dari suatu klaster, dan syarat kedua menjamin bahwa semua klaster adalah mutually eksklusif atau tidak saling mempengaruhi. Diilustrasikan terdapat data fiktif seperti gambar berikut. Pada hard clustering, anggota-anggota tiap klaster A dan B dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, gambar ini tegas dan setiap klaster A tidak akan sama dengan klaster B. Data yang masuk ke dalam dua klaster tersebut tegas dan jelas, dan X adalah dataset, mu CC XI
XI adalah derajat keanggotaan X di dalam klaster CC, P adalah partisi, YC adalah klaster kecil. Pengelompokan clustering berikutnya adalah subclustering. Subclustering merupakan pengklasteran dengan cara mengelompokkan data dalam klaster yang dimana pada beberapa data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Subclustering didefinisikan sebagai berikut, misalkan X adalah suatu himpunan data, dan XI elemen X, suatu warsi P dari data X subpartisi jika dan jika memenuhi dua syarat berikut. Pada gambar data fiktif sebelumnya, semua titik-titik data dalam klaster B berderajat keanggotaan 0 pada klaster A. Demikian juga sebaliknya. Namun, jika menggunakan fuzzy clustering atau self-clustering, maka suatu titik data dapat menjadi anggota dari kedua klaster, klaster A dan klaster B, dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Di sini terlihat jelas bahwa klaster A juga dapat menjadi anggota dari klaster A juga dapat menjadi anggota dari klaster B. Pada gambar ditunjukkan bahwa titik merah merupakan bagian dari klaster B dengan derajat keanggotaan 0,8. Namun, titik tersebut juga masuk dalam klaster A dengan derajat keanggotaan 0,2. Metode dan algoritma fuzzy Siemens clustering. Fuzzy Siemens clustering adalah salah satu metode clustering data yang dimana keberadaan tiap data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Pertama kali dikenalkan oleh James Seabistic di tahun 1981. FCM atau Fuzzy Siemens mengklaster data yang mana tiap-tiap titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya, dan konsep dasar pertama kali pada FCM adalah menentukan pusat klaster untuk menandai lokasi rata-rata untuk tiap klaster. Di kondisi awal pusat klaster tidak akurat, namun dengan memperbarui pusat klaster dan derajat keanggotaan di setiap titik data secara berulang akan didapat pusat klaster yang tepat. Suatu fuzzy partisi yang memenuhi syarat tambahan adalah sigma dari J, mu CJ, XI sama dengan 1. Disebut subpartisi terkendala. Artinya, total derajat keanggotaan dari masing-masing klaster adalah 1. Algoritma fuzzy Siemens merupakan salah satu algoritma pengklasteran fuzzy yang menghasilkan subpartisi terkendala dan merupakan suatu metode partisi iteratif yang bertujuan menemukan pusat klaster yang meminimumkan fungsi ketidakmiripan, sehingga menghasilkan C-partisi cluster partisi optimal. Metode tersebut menghitung pusat klaster atau disebut centroid dan membangkitkan matriks kelas keanggotaan. Akan dilanjut ke tahapan-tahapan algoritma Siemens. Algoritma Siemens dijabarkan sebagai berikut atau langkah untuk menggunakan algoritma fuzzy Siemens clustering sebagai berikut. Yang pertama, menginput data yang akan diklaster X berupa matriks berukuran N kali P, dengan N sama dengan jumlah sampel data dan P adalah atribut setiap data. XKJ adalah data sampel
K dari K sama dengan 1 hingga ke N. X K J data tambah ke K, atribut ke J. J sama dengan 1 sampai ke M. Menentukan nilai parameter awal, yakni menentukan jumlah klaster, pangkat pembobot, maksimum iterasi, error terkecil yang diharapkan, fungsi objektif awal sama dengan 0, dan iterasi pertama adalah 1. Yang ketiga, bangkitkan bilangan random atau acak untuk mu IK atau derajat keanggotaan IK dengan I sama dengan 1, 2, hingga ke C, dan K sama dengan 1, 2, hingga ke N sebagai elemen-elemen matriks partisi awal U. Dengan syarat yang telah disebut pada syarat-syarat tradisional partisi. Keempat, hitung pusat klaster ke K, VIJ, di mana I 1, 2, 3 hingga ke C dan J 1, 2, 3 hingga ke M. VIJ sigma dari K sama dengan 1 hingga ke N dari mu IK pangkat M kali XKJ dibagi sigma dari K sama dengan 1 hingga ke M dari mu IK pangkat M. Yang kelima, fungsi objektif pada iterasi ke T dalam kurung PT dengan menggunakan persamaan berikut. Sigma J sama dengan 1 hingga ke M dari XKJ min VIJ kuadrat yang kemudian dikalikan dengan mu IK pangkat M yang kemudian sigma yang kedua adalah ini K dari 1 sampai ke C dan di total lagi sigma K sama dengan 1 hingga ke M. Keenam, menghitung perubahan matriks partisi, yakni mu IK sama dengan sigma dari C sama dengan 1 hingga ke P dari XKJ min VIJ kemudian dikuadratkan dan kemudian pangkat min 1 per P min 1 dibagi sigma J sama dengan 1 hingga ke P dari XKJ min VIJ yang kemudian dikuadratkan kemudian dipangkatkan min 1 per P min 1 kemudian di sigma. Ketujuh, mengecek kondisi berhenti. Jika PT atau fungsi objektif yang ke T dikurangi fungsi objektif ke T-1 kurang dari error atau T kurang dari maks iterasi maka berhenti. Jika tidak, maka T sama dengan T plus 1, kemudian mengulangi langkah keempat atau dari pusat klaster. Metode penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan dilakukan pada bulan Juni 2001, tempat di Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sumber data yang diperoleh adalah dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Januari 2001 sampai Mei 2021. Variabel yang digunakan X1 sebagai Januari, X2 Februari, X3 Maret, X4 April, X5 Mei. Metode penelitian yang pertama, studi literatur, mengumpulkan data dan informasi perpustakaan dengan membaca dan mempelajari buku, artikel, serta bahan-bahan yang bersifat teoritis yang didapat dari perkuliahan maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti. Kedua, metode pengumpulan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari indeks harga
konsumen 90 kota di Indonesia yang telah dirilis oleh BPS Indonesia. Data yang dikumpulkan tersebut disusun dan kemudian disajikan dalam bentuk angka-angka dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data tersebut. Metode pengolahan data. Data tersebut diolah menggunakan metode analisis klaster. Keempat, teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini memiliki alur sebagai berikut. Data diperoleh dengan mengunjungi website resmi BPS Indonesia, kemudian diolah ke dalam bentuk Excel untuk mempermudah dalam analisis. Kemudian data Excel tersebut dianalisis menggunakan Fuzzy-Simmons clustering sebagai metode untuk pengelompokan atau clustering. Pada analisis menggunakan Fuzzy-Simmons, tahap pertama yaitu menentukan matriks partisi awal, kedua menentukan nilai parameter awal, ketiga membangkitkan bilangan random atau acak sebagai elemen matriks partisi awal, keempat menentukan pusat cluster V, dan kelima menghitung fungsi objektivitas pada iterasi pertama. Jika kondisi belum mencapai error minimum diharapkan atau iterasi minimum, maka mengulangi analisis pada tahap keempat sehingga mencapai nilai error terkecil yang diharapkan atau hingga iterasi maksimum. Apabila kondisi telah mencapai minimum error atau iterasi maksimum, selanjutnya menentukan tiap klaster. Maksud saya, menentukan klaster tiap data, urutan pusat klaster, dan menentukan nilai maksimum dan jumlah data untuk tiap klaster. Bab 4. Data. Data yang diambil untuk dianalisis pada penelitian ini adalah data indeks harga konsumen 26 kota atau kabupaten di Pulau Jawa pada bulan Januari 2001 sampai Mei 2021. Data yang diambil adalah data dari website resmi Badan Pusat Statistik Nasional atau Badan Pusat Statistik Indonesia. Disajikan pada tabel berikut. Dari bulan Januari sampai ke Mei, dan dari kota Jakarta hingga kota Serang. Pada Pulau Jawa diambil 26 kota kabupaten yang memiliki IHK beragam di setiap bulannya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara manual menggunakan Microsoft Excel 365. Analisis data. Tahapan untuk mengklaster suatu data sesuai pada subbab 2.4 yang sebelumnya. Yang pertama adalah menginput data yang akan diklaster. Dapat ditulis dengan matriks secara manual maupun dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses perhitungan ke depannya. Data pada tabel ini dibentuk menjadi tabel yang seperti ini. Tahapan yang kedua menentukan parameter awal sebagai berikut, yakni jumlah klaster akan diambil 3 klaster dengan pangkat pembobot 2, maksimum iterasi adalah 10, error terkecil yang diharapkan adalah 0,01, dengan fungsi objektif awal sama dengan P0 sama dengan T, dan iterasi awal adalah 1. 3 klaster yang ditetapkan adalah klaster 1, yang adalah indeks harga konsumen rendah, klaster 2 indeks harga konsumen sedang, dan klaster 3 adalah indeks harga konsumen tinggi. Setelah menentukan nilai parameter awal, barulah kita memulai proses yang ketiga, yakni membangkitkan
Nilai mu IK atau pusat klaster awal yang berisi bilangan random atau acak untuk mu IK. Asalkan apabila nilai pada data KI untuk klaster 1 dan klaster 2 sama dengan 1, seperti aturan fungsi keanggotaan pada basi dengan jumlah data I sama dengan 1, 2 hingga ke C, dan jumlah klaster K sama dengan 1, 2 hingga ke N. Di sini adalah partisi awal untuk iterasi pertama. Nanti akan muncul mu IK ditulis ulang menjadi UI IK agar tidak mengganggu pekerjaan secara manual. Di sini pada partisi awal 0,3 ditambah 0,56 tambah 0,414 adalah 1. Jadi di sini adalah derajat keanggotaan untuk klaster 1, di sini derajat keanggotaan untuk klaster 2, derajat keanggotaan untuk klaster 3. Di sini adalah banyaknya data ya, dari kota Jakarta tadi sampai kota Serang. Langkah keempat adalah menghitung pusat klaster ke K atau VIC, di mana I sama dengan 1, 2, 3 hingga ke C, dan C sama dengan 1, 2, 3 hingga ke M. Rumusnya ini akan dihitung pusat klaster 1, 2, dan ketiga secara pisah. Pusat klaster ke K sama dengan total dari nilai parameter awal pangkat M dikali data klaster X ke C, kemudian total tersebut dibagi dengan total nilai parameter awal pangkat M. Perhitungan di bawah ini akan dipisah untuk memudahkan pencarian nilai pusat klaster 1 sampai klaster 3. VIC klaster pertama. Mungkin akan lebih mudah jika menggunakan Microsoft Excel. Pada iterasi pertama, kita sudah memiliki keanggotaan klaster untuk derajat keanggotaan untuk klaster 1 seperti yang tadi. Ini derajat keanggotaan untuk klaster 1. Ini derajat keanggotaan klaster 2 dan ini untuk klaster 3. Di sini data-data yang akan diklaster. Yang kemudian UIK atau mu IK dipangkatkan dengan pangkat pembobot yakni 2. Ini derajat keanggotaan yang pertama dipangkatkan dengan 2 sama dengan 0,09. Dan kemudian UIK dikali X1, kemudian UIK pangkat M kali X2 hingga sampai UIK pangkat M kali X5. Jadi ini adalah X1 dikalikan dengan UIK pangkat M. Yang ini selanjutnya terus XK2 dikalikan dengan UIK ini, kemudian terus XK3 dikali UIK pangkat M, XK4 dikalikan UIK pangkat M, XK5 dikalikan UIK pangkat M, hingga data ke-26.
kemudian dijumlahkan untuk masing-masing UIK derajat keanggotaan 26 data. Jumlahnya adalah 2,5222 dan masing-masing nilai ini juga dijumlahkan. Total dari mu IK pangkat M kali XK1 adalah 265,94163. Mu IK pangkat M XK2 adalah 266,30243 dan terus hingga mu IK pangkat M XK5. Nah, untuk VIJ atau pusat klaster yang tadi adalah menghitung masing-masing faktor ini. XK1, XK2, XK3, XK4, XK5. Yakni sigma yang atas ini adalah yang ini. Mu IK pangkat M XK1. Sigma dari mu IK pangkat M XK1 dibagi dengan sigma mu IK pangkat M. Hasilnya ini. Dan langkahnya juga sama hingga XK5. Derajat keanggotaan klaster 2 caranya juga sama dengan sebelumnya hingga derajat klaster 3. Langkah berikutnya adalah menghitung fungsi objektif. Di sini, untuk mempermudah, UIK1 pangkat 2 hingga U3K pangkat 2 disalin. Jadi, nilai ini, kemudian ini disalin pada tabel ini. Fungsi objektif yang pertama adalah XKJ dikurangi FIJ. Kemudian dipangkatkan 2. Perhitungan untuk klaster pertama. Untuk klaster pertama adalah XK1 dikurangi VIJ kemudian dipangkatkan 2. Untuk X2 nilai XK2 dikurangi VIJ kemudian dipangkatkan 2. Untuk X3 nilai XK3 ini dikurangi VIJ yang ketiga kemudian dipangkatkan.
X4, X4. Nilai untuk XK4 untuk yang ini adalah data XK4 dikurangi VIJ untuk keempat, kemudian dikuadratkan, dan yang kelima adalah data XK5 dikurangi VIJ yang kelima, kemudian dikuadratkan. Kemudian ini ditotal di sini karena akan diminta untuk sigma yang pertama. Ini total adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Sigma yang pertama adalah total dari ini dipangkatkan dengan UIK kuadrat. Ini. Sigma yang pertama tadi ini sigma yang pertama, kemudian dipangkatkan dengan derajat keanggotaan. Untuk data ke-2 hingga ke-26 caranya juga sama. Data X1 dikurangi pusat klaster yang pertama, kemudian hingga mencari hingga ke X5, kemudian ditotal, kemudian disigma. Lalu dikalikan dengan UIK pangkat 2. UIK untuk data pertama, data kedua, UIK data ketiga, UIK data keempat, seterusnya sampai UIK data ke-26. Untuk klaster yang kedua, caranya sama dengan klaster yang pertama, begitu juga dengan klaster yang ketiga. Yang membedakan adalah hanya setelah data ini disigma, maka akan dikalikan dengan UIK pangkat 2 ini untuk klaster yang kedua, dan untuk klaster 3 adalah dikalikan dengan ini, UIK pangkat 2 ini untuk klaster 3. Jadi ini untuk klaster 1, ini untuk klaster 2, ini untuk klaster 3. Kemudian total dari sigma 1 dikalikan UIK pangkat 2 yang ini, bagian ini, dan ini dimasukkan ke dalam tabel yang baru untuk memudahkan perhitungan. Klaster 1 dibuat data yang ini klaster 2, dan ini yang klaster 3. Masing-masing baris ditotal dari klaster 1 hingga klaster 3, setiap data dari data 1 hingga data ke-26. Ini total. Nah, total yang ini adalah sigma kedua dari K1 sampai ke C. Ini adalah sigma kedua. Kemudian, jika sudah dari data 1 hingga ke data 26,
maka akan diperoleh sigma 3 atau sigma yang paling final untuk fungsi objektif. Pada iterasi pertama, diperoleh fungsi objektif 71,6577074. Kemudian adalah menghitung perubahan matriks partisi UIK. Di sini adalah memperbarui nilai derajat keanggotaan yang sebelumnya telah kita pilih, kemudian diperbarui menggunakan rumus tadi. Sigma dari C sama dengan 1 sampai P dari X KC min PIJ kuadrat. Nah, yang ini kan sama dengan ini. Jadi tinggal kita copy saja. Bagian totalnya. Ini dimasukkan ke klaster 1. Yang ini masuk klaster 2. Yang ini masuk klaster 3. Nah, ini dapat dilihat bahwa data yang ini dan ini sama sampai terus ke klaster 3. Kemudian di sini ada pembilangnya dan ada penyebutnya. Pembilang dimisalkan L dan penyebut dimisalkan LT. Rumusnya adalah untuk pembilang sigma dari X KJ min VIJ dikuadratkan. Jadi total yang tadi dipangkatkan min 1 per P min 1. Nah, P ini adalah tadi faktor yang telah diambil, yaitu kalau pada data yakni ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti ada 5. Jadi karena P adalah 5, maka akad P dikurang 1 adalah 4. Jadi total ini yang tadi dari sigma ini tadi dipangkatkan dengan min 1 per 4. Kemudian pada klaster 3 yang ini, total yang ini dipangkatkan min 1 per 4. Begitu pula klaster 3, total ini dipangkatkan dengan min 1 per 4. Nah, kemudian untuk penyebut UIK-nya. Ini untuk yang ini adalah tadi kan ini sama. Kemudian tadi tinggal di total saja. Jadi begini.
Penyebut UIK-nya adalah total dari seluruh ini. Kemudian dapat dihitung jika data ke-26. Untuk pembaruan nilai UIK atau MIUIK adalah sebagai berikut. Yang ini dibagi dengan ini. Klaster pertama, yakni bilang untuk klaster pertama atau dimisalkan dengan L dan penyebutnya adalah LT. Ini adalah L1 dibagi dengan LT. Begitu juga klaster kedua dan klaster 3. L2 ini membilang UIK atau L2 dibagi dengan penyebut UIK atau LT. L2 dibagi LT. UIK yang klaster 3 ini L3 dibagi dengan LT. Kita lihat ini totalnya adalah juga sama dengan 1. Terbukti bahwa ini masih sama dengan 1 dan memenuhi seperti derajat keanggotaan pada himpunan fazi. Di sini adalah UIK yang telah diperbaharui. UIK yang diperbarui ini digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Kita cek ke langkah ke-7 atau yang terakhir. Setelah memperbarui UIK, cek kondisi berhenti. A. Jika PT min nilai mutlak dari PT-1 kurang dari error atau T kurang dari maks iterasi, maka berhenti. B. Jika tidak, maka T sama dengan T+1. Kita melanjutkan iterasi. Pada iterasi pertama, fungsi objektif atau PP atau P yang ke-1 adalah 71,6577.074. Nah, untuk mengecek ya ini nilai mutlaknya adalah P1. Nilai mutlak dari P1 dikurangi P0. Kita cek ya ini dapat ini. Karena ini masih jauh dari error, maka T sama dengan T+1. Iterasi pertama plus 1 adalah iterasi kedua, yakni berarti kembali ke langkah mencari pusat klaster untuk iterasi kedua. Caranya sama seperti tadi, hanya diganti saja derajat keanggotaan yang tadi. Karena derajat keanggotaan untuk iterasi kedua telah diperbarui dengan pembaharuan matriks partisi UIK ini.
telah diperbarui pada perhitungan iterasi yang pertama. Hmm, caranya sama semua. Nah, di sini fungsi objektif untuk melihat apakah iterasi clustering telah selesai apa belum. Maksimal iterasi yang diambil adalah hingga iterasi ke-10. Di sini adalah PT. Jadi ini adalah fungsi objektif untuk iterasi pertama. Ini fungsi objektif untuk iterasi kedua. Ini untuk iterasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Kita lihat errornya adalah yang pertama tadi kan sudah. Yang kedua, errornya adalah mutlak. Jadi ini harusnya nilainya 5,2118677. Nah, karena ini masih belum memenuhi, maka kita ke iterasi ketiga, mengecek error. Hingga seterusnya sama PT, nilai mutlak dari PT-1 kurang dari, apakah kurang dari error. Karena hingga iterasi ke-10 atau iterasi maksimal mencapai error, namun iterasi sudah mencapai maksimum, maaf maksud saya pada iterasi ke-10 error yang diharapkan belum memenuhi, namun iterasi 10 adalah maksimal yang diinginkan, maka cluster ini diselesaikan pada iterasi ke-10. Ini sampai iterasi ke-10 fungsi objektif belum mendapatkan error yang diharapkan. Namun karena telah ditemukan bahwa maksimal iterasi adalah 10, maka perhitungan algoritma fuzzy-Siemens clustering dihentikan sampai iterasi ke-10. Kemudian akan ditentukan klaster tiap data dengan menggunakan partisi atau derajat keanggotaan yang telah diperoleh dari UIK iterasi ke-10. Ini. Ini. Ini yang baru. Pusat klaster akhir VIC pada iterasi 10. Ini VIC pada klaster pertama. Ini klaster pertama. Ini klaster kedua. Ini klaster ketiga. VIC klaster pertama. VIC klaster kedua. Dan ini VIC klaster ketiga. Nah, kemudian dikembalikan lagi data ini, nama-nama kota atau kabupaten,
Kemudian sambungan adalah derajat keanggotaan pada klaster. Klaster pertama tadi, ini. Nah, kemudian masing-masing klaster dicari nilai maksimalnya. Maksimal antara klaster 1 hingga klaster 3 dari masing-masing kota kabupaten. Karena ini adalah maksimalnya pada klaster 3, maka penempatan klasternya adalah klaster 3. Jika nilai maksimalnya ada di klaster 1, maka penempatannya di klaster 1. Jika maksimalnya ada di klaster 2, maka penempatan klasternya adalah klaster 2. Namun, karena pada data ini nilai maksimalnya pada klaster 3, maka penempatannya adalah seluruh kota kabupaten berada di klaster 3. Ini jadi pada klaster 1 adalah 0 data, klaster 2 0 data, klaster 3 26 data. Di sini hasil pengelompokan tidak ada kota atau kabupaten yang masuk pada klaster 1 dan 2, namun pada klaster 3 semua kota atau kabupaten masuk ke klaster 3. Kesimpulan, berdasarkan dari uji perhitungan menggunakan posisi means clustering yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banyak klaster yang terbentuk adalah satu klaster. Karena klaster 1 dan klaster 2 tidak memiliki anggota. 2. Derajat keanggotaan atau partisi yang terlihat cenderung sama pada masing-masing klaster. Yang ketiga, pengelompokan indeks harga konsumen di Pulau Jawa menghasilkan 26 ibu kota atau kabupaten masuk ke dalam klaster 3, yang mengatakan bahwa IHK pada Pulau Jawa tinggi semua. Ini adalah data asli yang juga dari BPS Indonesia. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.